رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pembacaan salawat pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat beliau yang senantiasa membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya marilah kita simak, kita ikuti dengan baik penyampaian materi kajian subuh, yaitu kitab Ihya Ulumuddin yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Al-Ustaz Haji Anwar Sanusi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menunjukkan niat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu nih. Baca. Dia pura-pura bahaya juga. Suruh baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi adwarihi bi dharil amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal asar utawi anapun bahasa Jawa ya. Adapun asar itu nukilan atau omongannya sahabat wali, itu asar. Kalau Allah kan berfirman, Rasul bersabda, nah ini asar itu omongan sahabat wali. Wa ammal asaru, adapun asar, faqala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya. Kalau disebut radhiyallahu anhu buat Ibnu Abbas, maksudnya buat anak sama babanya. Anaknya namanya Abdullah, babanya namanya Abbas. Nah, Abbas ini mamangnya Rasul kan. Nah, ini Abdullah sama baba Abbas gitu. Jadi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya, Abdullah dan Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Zalal tutaliban. Nanti kalau ada yang baca zulil itu boleh jadi mabni majhul. Nah, sekarang kita baca yang zalal tu taliban. Aku hina taliban di saat saya jadi talib. Talib itu santri, atau talib itu yang lagi duduk nih di masjid, yang lagi nyari ilmu, talib namanya. Di saat saya mencari ilmu, kondisi saya hina ya. Hina dalam artian hinanya oke, namanya santri ya. Fa'ajastu matluban, tapi setelah saya jadi kiai, gimana? Setelah saya jadi orang yang punya ilmu, matluban diuber-uber, matluban dioyong-oyong, dikejar-kejar setelah punya ilmu. Jadi kalau kata Ibnu Abbas, santri mah yang namanya orang ngaji mah susah.
Ini kan di kondisi sekarang di setan lagi keliling, bukan tukang kopi, bukan setan. Biar sobat sama orang ngaji mulai dikencingin dan kita dikencingin malah kita waktu kita kagak berasa banyak. Begitu dikencingin sama dia lari ke mata kan, lari mata ke urut jadi atau ngantuk jadi masih berat. Anak kita yang hari ini masuk pesantren, oh kesian Pak. Saya kan mondok itu berhenti tahun 2017 itu pas banget nikah. Mondok dari umur tahun berapa? Dari kecil dah. Lulus SD, mondok, berhenti mondok 2017 kemarin. Baru berhenti mondok. Namanya santri. Bapak pernah mondok santri. Kiriman belum datang. Pisang orang udah terbang. Artis siapa main pisang? Makan pakai nampan begitu tuh. Asal kita makan udah kayak bebek. Wajah-wajah asal kita makan habis kelar makan kemarin di bawah obong. Nggak punya apa-apa, duit kurang, apa sekarang kurang kan? Ayo jamu kiai kan? Kalau jamu kiai depan rumah tuh. Jamu kiai, tapi jamu kiai kita colongin, kita petikin. Kalau kata kiai mah, jangan suka ngambilin jamu orang, biar bagaimana Allah mah tahu. Atau namanya santri kagak mau alam kiai, ditulis pelan-pelan. Jangan suka colongin jamu kiai, biar bagaimana Allah mah tahu. Ganti pelang yang santri, ditulis. Pelanggan diganti. Allah tahu tapi kagak ngomong-ngomong. Allah mah tahu tapi kagak ngomong-ngomong. Oh santri, udah gitu penyakit Roma Irama. Penyakit Roma Irama kesek, guding. Asal dikit-dikit kita main melodi aja, melodi. Kalau kata kiainya, lu main melodi doang sama main melodi baik kalau mana selingnya. Susah makanya santri. Namanya orang mondok tapi fa'azar tutal matluban, setelah nanti punya ilmu ini orang dikejar-kejar semua. Itu kalau kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Masya Allah, ini kita cerita di bawah. Ini makamnya itu kan ada di Mekah. Bapak yang pernah pergi haji atau umrah, kalau haji mah nggak sempat ziarah kan. Kalau umrah kan sempat ziarah ke Taif. Nanti itu tempat Rasul dibagelin kan waktu itu kan ceritanya. Ada yang namanya nih Ibnu Abbas pindah ke Taif, bawa anaknya Abdullah di situ, meninggalnya di situ. Nanti di Taif itu ada masjid Ibnu Abbas, ada musala perempuan, nanti makamnya ada di situ. Kalau nanti jarak ke Mekah, nanti mampir ke Taif, nah tengok datang Ibnu Abbas, makamnya ada di situ. Ibnu Abbas punya anak Abdullah. Ini buat ibu-ibu, bapak yang punya anak. Ini orang Masya Allah. Apa komentarnya dari sahabat-sahabat yang lain? Komentarnya pertama, wa kadzalika, begitu pula soal Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abi Mulaikah ngomong komentar, begitu komentar tentang Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Ma ra'aitu mislam ni Abbasin. Saya mah gak pernah melihat orang model Ibnu Abbas. Emang apa bang? Bahasa kita bang. Emang kenapa belum lihat model yang kayak model Ibnu Abbas tadi, Abdullah Ibnu Abbas? Ila ra'aituhu, apabila saya melihat Ibnu Abbas, ahsanan nasi wajhan, orang seganteng-gantengnya zaman itu Ibnu Abbas itu apa? Oh, ini nenek-nenek yang masih udah nenek-nenek sekarang. Kalau muda, kalau zaman muda, Ibnu Abbas lewat, saking ganteng-gantengnya sampai ganteng.
Itu kata Ibnu Mulaika, udah ganda wa ila takallama, dia ngomong. Ibnu Abbas bicara, fa'araban nasi lisanan, omongannya enak, resep dengerin. Runtutan kalimatnya dantah, jetrek, kalau dia ngomong kita mah oh aja saya resep begitu. Orangnya ganteng, udah gitu ngomongnya mantap, diplomasinya oke, ditambah lagi wa ila tahta. Apabila Ibnu Abbas nih, Abdullah bin Abbas berfatwa ngomongin masalah ilmu, fa'aksaran nasi ilman, seadanya orang itu paling banyak dia doang ilmu. Dia doang ilmunya paling banyak. Ibarat kerekan sumur zaman dulu timba dah. Timba kan kita punya sumur kerek tuh. Kita punya sumur kerek. Kita timbain tuh sumur kagak habis-habis main. Biar katanya musim kering. Itu ibaratnya Ibnu Abbas punya ilmu. Maka ibu, bapak yang punya anak, bagi-bagi sebab yang punya anak ibu, yang punya cucu bapak, ikutin jejaknya Nabi kepada Ibnu Abbas. Kan Ibnu Abbas waktu kecilnya, nih Bapak Abbas punya anak Abdullah, begitu lahir. Kalau kata Ibnu Abbas, begini ya Rasul, doainlah anak saya. Oke, didoain. Makan mulutnya coba. Abdullahnya makan. Begitu makan, doanya apa? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Pakai buat bapak, buat ibu, anak. Begitu berangkat sekolah, cium tangan, dikasih kompos minta, jajan kucing. Awas lu keluar dulu. Gimana pokoknya, baca doain. Nih jajan pergi lah doain. Begitu dia mau berangkat dikasih uang jajan, cara-cara Nabi ikutin supaya tuh anak nanti mindset otaknya ke bawah sama doa kita. Tom sini mau berangkat ya, iya mah. Nah terus langsung pegang kepalanya, lulus pun-punanya, bacain tuh Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Adi Hidayat yang hafal Quran itu maknya Ustaz Adi Hidayat kagak langsung bawain anak begitu. Itu jadi anak begitu hafal Quran, hadis banyak, ngikutin kepakulan jejaknya Ibnu Abbas kepada anaknya Abdullah. Nanti kalau begitu doain paling kagak kan rempet anak begitu sekolah dijagain nama doa kita. Gara-gara itu kepakulan kepada Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngomong oke. Kalau ada fatwa dalam urusan agama oke. Nah, waqala Ibnu Mubarak rahimahullah. Ini ada yang namanya asal dari Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak kalau Bapak tahu dalam cerita-cerita Nasuhil Ibad, Sarhul Hikam, ini orang kaya, udah kaya wali, duitnya kagak ada serinya, tanahnya banyak, kaya banget, tapi jadi wali. Raja zaman itu raja asal main aja ke Kali Jambi deh. Raja main ke Kali Jambi kagak dikelompok, tapi giliran Ibnu Mubarak rame orang. Giliran Ibnu Mubarak rame orang. Sampai kaget apa sih masalahnya itu orang kaya tapi jadi wali. Bandanya bang, dia punya harta segala macam. Tiap hari di rumahnya non-stop 24 jam prasmanan di rumahnya. Orang makan itu gratis. Mending kalau sebulan sekali, tiap hari makan gratis di rumahnya. Pokoknya disiapin namanya. Tiap hari makan di rumahnya. Gantung segala kambing dipotongin. Itu orang kaya sampai jadi wali. Ibnu Mubarak. Nah maka kalau ada orang di Kali Jambi di daerah sini ada yang begitu, doain lah.
Kita kan pengen punya banyak duit, pengen bantu masjid, boleh kalau ada kemauan. Jangan sekali-sekali ibu langsung pesimis bilang, gue bakal dapat duit. Ada ceritanya bang, dia bakal punya duit. Dia ngomong, enak kali kalau punya duit 1 miliar. Ngapain bang? Gue mau bikin masjid. Enak kali kalau punya duit 200 juta. Pengen bantu masjid gua. Sampai meninggal karena gak udah gabut 1 miliar. Sampai meninggal nggak punya duit. Orang dah. Begitu meninggal di alam barzakh dapat nikmat kubur. Nikmat kuburnya malaikat yang paling dikasih apa coba? Kali yang mau kasih ini dikasihnya malaikat makanan, dikasih ini dikasih malaikat. Sampai bingung itu sebulan. Malaikat taruh. Ini makan buat siapa? Nggak buat apa? Dunia saya kagak punya. Dulu gak duit saya orang miskinnya ibadah timbang begitu-gitu. Kok dapat beginian malaikat? Ini ada titipan dari Allah buat apa? Apaan yang ibadah saya diterima sama Allah? Dulu kan dia punya itu mimpi hayalan, punya duit 1 miliar pengen bikin masjid kan? Iya, dicatat sama Allah katanya. Asal niatnya yang baik. Memang dia ada banyak duit kan ngomong saking resepnya sama orang sodako. Ono dia katanya bisa bantu masjid Farah apa? Ya resep tuh gitu. Asal jangan begini. Nanti kalau gua punya duit 200 juta makan janda pengkolan sebelah sini boleh incar. Wah, nggak boleh begitu. Nah itu nggak boleh. Punya hayalan bagus boleh. Kalau kata satu riwayat bakalan ceritanya begitu. Nanti amalnya tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa kata Ibnu Mubarak? Ibnu Mubarak alim juga, Pak. Udah ngajinya oke, kayaknya udah oke. Apa kata beliau? Wajib itu liman lam yatlu bil ilm. Saya heran sama orang yang nuntut ilmu. Saya heran itu sama orang nuntut ilmu yang kagak nuntut ilmu. Saya heran sama orang yang gak mau nuntut ilmu. Kenapa? Kaifa tad'uhu nafsuhu ila mukarramatin. Bagaimana bisa dirinya mulia kalau kagak punya ilmu? Kalau kata Ibnu Mubarak, maka derajat akan diangkat apabila dia punya ilmu. Kalau kata Allah kan begitu tuh. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmu dibedain, Bang. Anak-anak kita yang punya ilmu dibedain. Inkisafat bidayatuhu wa tharat nihayatuhu. Kalau dari kecil anak kita resep sama agama, sampai tuanya dia kagak bingung. Resep giro sama agama. 3 hal di rumah kita, anak kita masih ngelakuin 3 hal, Pak. Dia masih mau cium tangan, yang pertama masih bagus. Kedua, masih mau baca Quran walaupun selembar. Yang ketiga, dia masih mau sholat. Kalau 3 ini agak ada di rumah kita, anak kita gures, habis. Iya, diomelin orang mau di sekolah haji, kagak mau sholat, kagak. Keberkahan kita di rumah dikurangin sama Allah. Kan kalau nanti ada rumah yang di situ gak sholat kan ya, nanti keberkahannya dikurangin sama Allah. Keberkahan akan kurang apabila satu di rumah itu mubazir, makanan mubazir, ibu-ibu nanti siapin makanan, makanya kita pelit, jangan kayak mubazir. Makan kalau sekiranya cukup, udah. Kedua, berkah berkurang. Satu, pasnya itu berapa aja lagi ini? Berkurang itu berkahnya. Apa di situ ada orang yang nggak sholat, anak kita, saudara kita. Oh, pokoknya kita gebah-gebah dan kita gebah-gebah supaya dia pada sholat. Jadi takut nanti berkahnya berkurang. Bagaimana bisa dia tanpa ilmu terus dia akan mulia di hadapan Allah atau di hadapan orang?
Nah, maka dengan ilmu itu bakal diangkat derajatnya. Wa qala ba'dul hukama, telah berkata sebagian ahli hikmah. Ahli hikmah ini dimaksud ahli dalam urusan batin, urusan rasa yang ada di dalam hati yang sudah matang, itu hatinya kau wali ya, pokoknya yang dekat-dekat sama Allah itu udah ma'rifat. Nah, ini bicara mereka. Apa kata mereka? Inilah arhamu rijal, saya tidak menyukai sama orang satu dua laki-laki, kasihan sama dua orang laki-laki. Kasihannya bagaimana? Kasihannya tapi Allah tetap kasih pahala nih. Satu rajul, satu laki-laki, dia kalau misalkan ada rajulun yatlubul ilma, dia mencari ilmu, wala yafham, duduk jongkok di masjid belajar ngaji tapi kagak paham-paham. Ada begitu? Ada kan? Ini nenek-nenek kalau ngaji. Innahu kana tawwaba, salah dengar. Innahu kawan tembaga. Waduh, kan? Ada yang ibu pengajian tuh. Pengajian kalau zaman dulu saya di sana di Kedaung, ibu-ibu kan getak banget, ceklekan musola kan, ceklek banget. Mungkin dia dengarnya begitu kali, atau dapatnya begitu kali. Dia selawatan aja. Selawatan apa tuh? Senang itu asgil ya, asgil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aspirin. Kata dia wa aspirin lah obat ampek. Aspirin lah, kata dia lah aspirin wa asgili. Ya, wa aspirin. Dia kata wa aspirin. Masalahnya di mana? Saya mah banyak lagi. Mungkin dapatnya aktu begono. Karena ngajinya, namanya ngaji zaman dulu dia kagak bebul kan Pak. Bobo juga orang, apalagi zaman dulu bapak-bapak ya kan, kita buru-buru ngaji nyeker. Ustaz kasih langkah, newsmaker belum ada, ngaji pojokan. Kalau kata gurunya, wah aspirin, nyampe di sana wah aspirin. Waduh, bawa tampek di bawah-bawah biasa. Tapi itu orang masih aja mau ngaji. Besok ada pengajian ibu-ibu di musola udah masuk. Ada lagi pengajian katanya sono selebutin rambut, berangkat lagi ke sono ngaji. Yang satu Senin pakai bergo warna pink dipakai. Besok Selasa bergonya warna kuning dipakai. Tuh lunas belum ya. Tapi resep dia mau ngaji, mau dia paham kayak, mau dia kagak kayak. Itu wali-walinya Allah dari ahli hikmah. Kesian maksudnya kesel apa? Allah ngasih rahasia sama orang yang itu dia kagak paham. Allah ngasih rahasia hikmah bagi orang yang tadi belajar tapi orang paham. Begitu ditanya aja di rumah, Pok ngaji, kuat orang kata banyak orang sekolah garang. Sampai ngaji, banyak belajar apa kok kagak, pokoknya mas mirin aja. Lalu mau ngaji apa, oh kena berkah. Dia nggak paham yang dia ngomongin gurunya apa, di gurunya kebet. Yang suruh baca yang kagak, pokoknya duduk nunclok. Nunclok. Kalau kata guru saya begini, kalau bahasa kita, lu kan orang Betawi, ini kan orang Betawi, iya, gimana Pak? Atutlu ma'uhiya minal kitab, sampai nanti kalau lagi ngaji ceramah itu bilisannya qaumi, lisannya yang orang paham. Lah kalau seandainya abang-abang orang sini, lahir di sini, orang sini, nujlok di sini, brojol di sini, kan orang Betawi berhadapan sama saya, lah saya ngomong Betawi itu sekancar. Padahal saya ngomong di perumahan, kalau saya ngaji di perumahan orang-orang pendatang. Saya kasih cerita, begitu saya kasih cerita, pada suatu ketika Rasul lagi ada di pantai. Jadi kalau paham Pak,
Apa Ustaz pakai katanya? Kalau orang kali jambe paham kan pakai. Dulu kita naruh pendaringan kalau lagi hajatan kan di situ ada kopi, ada susu kan itu dipakai. Kagak kenal ya. Nah enak aja yang model begini. Bilisannya kopi pakai bahasanya gampang-gampang. Bodoh saya kalau seandainya saya ngomong hari ini dengan bahasa yang mungkin ibu bapak gak ngerti. Bapak sebagai manifestasi daripada intimidasi adalah hakmu ribet ngomongnya begini-gini aja gampang. Nah maka bilisan kopi itu efektif biar bapak ibu dikit pelan-pelan yang penting bu masuk pelan-pelan bu yang penting itu paham banget kan. Yang penting masuk aja. Nah itu kata al-hikmah nih orang nggak paham, yang dibaca juga kagak tahu, tapi muncul aja innal hikmati munazzilu alaih. Ternyata Allah kasih rahasia gitu. Ngasih rahasianya apa? Nanti suatu ketika ilmu itu bakal muncul oleh ibu sama bapak di saat kondisi apapun. Anak misalkan johor masih jogrok aja di TV. Ilmu kita yang kuat kita top supaya nanti dulu apa-apa terus baik sekarang bukan apa-apa lu pernah dengar ini itu kiai mana itu yang ngomong belum pada apa kata bapak berkah kita kurang gara-gara orang agak sholat berangkat lu kan begitu muncul pelan-pelan Allah ngasih rahasia. Maka jangan pernah ngeremehin orang kampung yang katanya orang kampung kuno belum kepelin pak. Nggak ada orang bodoh, orang lupa aja lupa. Jahil itu bukan bodoh tapi belum tahu. Saya dulu juga di Banten. Di Banten saya pondok pak. Kuat mau ngepret orang. Ada beberapa orang Banten di sini orang Jawa mas. Dia kalau misalkan ngomong gimana sih orang Banten ngomong yang di Jawa begini pak, sih itu jing. Jadi kalau ngomong gimana sih, kumaha jing. Dia ngomong ke saya nggak begitu pak, begini ih kumaha jing, mau dianjing-anjingin sama lu kepret enggak banget bukan jing itu artinya sih. Orang Jawa Banten kumaha jing, maaf orang sono juga ngomong kalau bahagia itu bahagia itu sesuatunya merah. Makanya ada orang Banten di sini kalau merah itu bahagia banget. Aing anak lahir cucu lahir aing merah amat saya kaget kan kita jadi bodoh di situ. Bodoh bukan berarti tolong tapi belum tahu bahasa orang. Jadi jangan orang ditolong nggak boleh. Orang belum tahu aja. Nah yang kedua, yang pertama tadi resep kasihan artinya itu karunia lah bahasanya. Sama orang yang ngaji datang nggak paham, tapi dia mau datang terus Allah ngasih rasa. Yang kedua, rajulun kata wali ulama, wa rajulun yamhaqul ilma wa la yatlubhu. Di kampung kita nih ada orang pinter, ada orang cerdas. Ini ukuran kita pinter nih. Ini orang akhirnya lumayan pinter, baca kitab kayaknya bisa. Kagak ada yang datang ke rumahnya dia pak. Kudu kesian sama orang ya. Modok bertahun-tahun baca kitab mah bisa, buat ceramah-ceramah mah bisa, buat tahlil-tahlil kan. Cuman kagak ada yang datangin ke dia. Kesian kagak ada temannya. Nah orang kayak gitu deketin bang. Begitu deketin, kita pancing-pancing aja bang. Katanya besok kalau malam mati asin-asinan lah kata di sana. Ajak bang, kesian. Orang-orang Bali itu kesian sama model kayak gitu juga. Punya ilmu, tapi ditahan-tahan, nggak ada yang nemenin. Nah kita dah itu yang nemenin. Karena dua orang ini, orang-orang Bali yang ikut Allah masih kesian sama ini orang. Yang selanjutnya, wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu telah berkata,
Abu Darda radhiyallahu anhu li'anna ta'allama mas'alatan. Belajar satu masalah ahabbu ilayya lebih aku sukai min qiyami lailatin dari sholat malam. Bapak yang ngaji di sini ngaji fikih satu masalah aja ibu bapak datang, pahala sholat tahajud itu lebih afdol kan dari ngaji. Sunnah kan sunnah. Ini tahajud, ini ngaji. Nah ini pahalanya satu masalah yang kita bahas ini lebih ngetop kata Abu Darda. Ibu kenal Abu Darda? Wah, sahabat Rasul. Makanya mondok di Banten banyak jampeknya. Orang Banten kalau memang belum mau bangun rumah, kalau orang sini kan sama orang Betawi kita ya, asal naik suhunan aja ada padi di atas, ada kelapa kan, sama bendera merah putih digubet, sama pisang standar, sama di Banten. Cuma dia selamatannya nih bawa Abu Darda. Kenapa bawa Abu Darda? Wasilah Abu Darda rumah orang kebakaran. Kalau kebakaran, maka kan di situ jawabannya banyak. Kalau rumahnya kebakaran, wasilah Fatihah ke Abu Darda Al-Fatihah. Bapak mau nyedot air, orang nyedot air, wasilah lagi dia ke Nabi Khidir. Nabi Khidir kan hadirnya banyak di air tuh. Ada yang main di air kan tukang jalan di sini kan. Nah, wasilah ke Nabi Khidir. Ada lagi wasilah ke Nabi Ilyas macam-macam. Nah, Abu Darda ini wasilahnya biasanya kalau di sore dipakai buat kita bangun rumah. Mudah-mudahan nanti ke depannya jangan kebakaran. Nah, wasilah Fatihah ke Abu Darda. Apa kata beliau? Saya lebih suka membahas satu masalah ngaji maksud. Apa ngaji fikih, apa ngaji tauhid, satu masalah aja lebih aku sukai ketimbang sholat malam qiyamul lain. Lebih suka. Manfaatnya ngajinya luar biasa. Ngaji satu bahasan, kita bahas masalah bolehkah kita ngambil wudhu pakai aqua 2000. Nah, dibahas kan fikih. Kita jadi tahu boleh nggak ngambil wudhu begini pakai air begitu atau aqua yang segini. Bahas itu aja dah. Dibahas. Nah, lebih suka tuh bahasan-bahasan kayak gitu. Kenapa? Kalau misalkan dibahas nanti manfaatnya banyak orang-orang. Ibu-ibu ditanya, ibu-ibu ini mazhabnya apa? Syafi'i saya. Oh, dibahas maksud Syafi'i. Benar nggak ibu mazhabnya Syafi'i? Oke, dari pertama kita bahas. Ibu pakai bergotnya, pakai tiung tuh, pakai gulungan. Imam Syafi'i lagi bahas masalah fikih. Imam Syafi'i fatwanya kalau perempuan auratnya semuanya, maka dia pakai cadar loh. Kalau Imam Syafi'i itu, nah Imam Syafi'i justru auratnya ini perempuan udah dah semuanya ketutup. Ini ketutup, kaki ketutup, timbang mata doang. Itu yang kita lihat itu pakai cadar begitu. Lah dia Syafi'i ya bu. Lah justru kita yang ngaku Syafi'i ya kremongan. Oh ini pipi bola-bola, lipat merah kebeler, bedak, panbo, lap tulip, apalagi itu, udah pokoknya pipa, pralon, apa mainnya. Justru kita ngaku Syafi'iyah, begitu pakai gerobak kayak gini, bukan Syafi'iyah. Siapa yang ikutin? Hanafi. Kalau Hanafi kayak begini, Hanafi pakai bergonya, banyak kelihatan. Ini emas palsu yang sebuahan kelihatan. Ini cincin iwang kelihatan. Nah itu Hanafi tuh. Maka kita begitu ngebahas satu masalah, masuk ke dalam hati. Oh iya. Jadi kita merasa hari ini kita paling benar, ternyata begitu. Makanya satu masalah salah baik kita.
Nah, di situ terbuka kan kita pembahasan masalah. Daripada begitu sholat malam, begitu sholat malam dia sholat aja, di sholat aja, rukun dia nggak tahu. Yang jadi sah nanti sholat di waktu sholat dia nggak tahu. Sholat baik, ingat nanti kena offset dia. Apa omongannya improve. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Ingat, kalau dia beraktivitas ibadah, kalau dia melakukan suatu ibadah tanpa didasari ilmu, hati-hati, takut orang diterima. Dia mau sholat bangun ketahuan dia bisa minggu. Dia kagak mandi, sekalinya mandinya dia nggak tahu hukum fikih, begitu jemur sekali dikucurin. Saya mau bosan mandinya pakai shower off. Saya kucurin, begitu kucuran pertama ngambil sampo, langsung dikucek-kucek. Kira-kira sama agak belum tentu sama. Ibu bapaknya mandi dulu, jangan langsung pakai sampo. Basahi dulu semuanya, rapiin, nih korek-korek ini, kupingnya kucek-kucek, lubang ini, lubang itu bersihin, semuanya udah bersih, kayak mandiin mayat, baru pakai sampo. Kenapa kalau misalkan pakai sampo pertama masuk, airnya sudah airnya sudah berubah, baunya bau sampo, airnya berlarut sama sampo, bukan lagi air mutlak. Jul aja mandinya salah, begitu mandi salah, dia sholat malam, sholatnya juga kagak sah. Bertanya satu masalah, manfaatnya luar biasa. Bahas dulu, dikerjain, begini teorinya, baru dia aman. Sampai ini hari ada orang yang nggak tahu mandi subuh, bisa jadi bang. Lah, abang kan tahu sih. Baru tanya, kan ngaji bagi Nurul Falah. Bang, itu mandi junub niatnya gimana? Allahumma lakas untuk bodi kamar, seperti begitu. Emang udah bisa? Bisa, udah ngaji. Akhirnya sholat malamnya amsyok. Gara-gara dia nggak tahu dipakai ilmu, maka jangan diremehin ngaji di sini, ngaji fikih. Ibu datang aja, biar mereka paham ya. Ngaji satu bahasan masalah itu bermanfaat buat kita. Jangan bosan-bosan ngaji. Lanjutnya waqala aidon, berkata juga aku alif hikmah kun, jadilah kalian aliman kiai, orang alim. Dianjurkan satu jadi kiai. Susah kayaknya bang jadi kiai. Pondoknya udah lama. Udah gitu udah lama, otaknya udah cerdas, kagak mampu saya. Umur juga udah tua begini, oke, nggak apa-apa. Kalau udah nggak bisa jadi kiai, udah nggak mau jadi kiai, satu, dua dah deh. Katanya jadi al-muta'alliman, ikut jamaahnya. Jadi kiai kagak bisa kali. Jadi ustaz nggak mampu, nggak mantap, sliwer. Udah pakai kaca, mantap, baca udah rempeng-rempeng, alif dinyambung kemana-mana. Begitu pas buka kacamata, kaleng susu kecil kelihatan. Begitu lihat pakai kacamata, udah kayak gentong. Keren, ada apa? Ada gentong, ada kaleng susu. Aduh, mata kita udah begitu. Wajar lah kita mau 40 tahun ke atas. Susah jadi kiai, susah. Saya jadi ustaz, susah juga. Ustaz kan, jadi ini aja, jadi ikut jamaah santri kan. Begitu jadi santri muta'alliman, orang bisa juga begini bosan, yang namanya ngaji kan pakai buku. Orang belum bisa. Udah begitu makan juga beli kitabnya juga ada mahal. Bagaimana bosan saya jadi santri kagak bisa, duduk aja. Oke, duduk kagak bisa. Jadi yang ketiga, mustami'an. Kiai orang bisa, santri yang kadang-kadang datang, kadang-kadang kagak. Udah yang terakhir mustami'an, dengerin aja. Duduk udah dengerin.
Asal jangan takwala takut ar-rabi'ah, jangan sampai jadi yang keempat. Fatahlika, maka hancur kita. Yang keempat apa? Jadi kiai orang, jadi muta'alim kagak, jadi muslimian kagak, jadi keempat netizen. Komen baik komen. Saya punya ngaji kata bagus-bagus. Kalau mau datang kayak bisa aja ngajinya. Dia mah kalau mau datang. Ribet itu orang begitu ribet dah. Yang keempat ini ngancurin dirinya sendiri, ngancurin orang lain juga. Wah, bahaya. Udah jadi yang ketiga nggak bisa muslimian, dia malah jadi keempat. Sebab kalau ngaji nggak dari dasar ibu, bapak nggak ngaji dari fikih dari dasar, takutnya menclok kita langsung ke atas. Begitu nasi atas kita begubet. Begubetnya akhirnya pakai bahasa, orang pakai bahasa Arab, orang pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Betawi, di bahasa semut. Makoli lagi. Waduh. Itu yang ikut bukan berarti orang kagak pinter, Pak, pinter semua. Cuma dasar-dasar hukum syariatnya nggak kayak kita orang Kalijambe. Orang Kalijambe kan orang kita kan kalau yang rada benar begitu tuh masuk di akal, mah kita kagak resep begini. Ngomong gini atau ngomong kayak bahasa semut, ngomong pantat gua. Masa semut aja ngomong, bahaya tuh, ngacak penataan ilmu. Ibnu Abbas yang tadi, Pak, orang yang bersih, Pak, dekat sama Allah. Suatu hari Ibnu Abbas dikasap katanya dibuka mata batinnya, ngelihat malaikat asli bentuknya. Setelah malaikat, malaikatnya langsung hilang, pergi, matanya nggak bisa lihat. Matanya nggak bisa, saking silonya karena malaikat dibuat dari nur. Lah hari ini ada orang yang ngomong malaikat di video call, dia tengah dihantar itu orang. Nah karena syariat kita ngaji di Kalijambe udah oke, waduh kita ngajarin begini, toh malaikat memang ada, malaikat Jibril ada, malaikat Jibril trompet ada. Cuman malaikat trompet itu kagak bisa dikeroin sama kita. Nah kita siapa Ibnu Abbas? Akhirnya dibandingin pengajian kita gitu. Ini orang sedeng kan? Syariat kita ngaji di sini kagak terima tuh. Akhirnya syariat kita yang pelajari di sini jadi mantap. Kita ngaji fikih yang ngaji biasa-biasa. Dulu mah saya ngaji di Kalijambe mah yang namanya malaikat tuh Jibril pernah lihat Rasulullah, emang CS Rasul sama malaikat Jibril. Israfil yang minum Rasul, trompet sama memang nangis Rasul begitu pas begini. Israfil pengen begini, pengen minum. Rasul langsung bercucuran hebat, jangan ditiup Israfil, jangan. Kalau tiup kiamat Pak. Rasul nangis, Rasul melihat. Bukan saya kagak percaya. Lah tatanan ilmu yang sudah rapi, syariat yang sudah rapi, ada orang acak-acak keilmuan, lah orang terima saya. Lah dia enak banget, malaikat Israfil panggil video call. Saya udah ngomong kata malaikat, kalau malaikat ke gunung saya pindahin, kalau udah oke saya oke. Boleh. Waduh, repot. Maka kita ngaji yang diajar waktu di sana dijawab itu bukan orang yang pinter semua pun. Ngikutin itu pada pinter, IQ-nya cerdas. Kenapa pasti bobol juga? Lantaran syariatnya, ilmunya, dia belajar langsung belajar di levelan ke atas, bukan dari bawah dulu. Nah kan kalau kita ngaji dikenalin ilmunya dulu, nih belajar begini manfaatnya. Nanti begitu masuk ke alam ruh, begitu masuk ke rijalul ghaib, masuk pada hal-hal yang di luar nurul, kita udah terima. Tuh, di luar nurul ya, di menara, ya ngalah nurul. Syariat tidak udah oke. Ini terakhir. Dulu Bapak pernah dengar cerita di Tangerang ada dukun kemasannya Ustaz, sorban, pakai gamis segala macam, ngakunya mah Ustaz, padahal menipu urusan penggandaan duit. 7 orang. Itu ketawanya dari mana Pak? Dari bocah yang dia ngaji fikih di kampungnya.
Kan syariat itu namanya. Dia pegang mantep-mantep. Bapaknya ke Banten, di Banten. Bapaknya ke Banten, yang 1 juta jadi 20 juta. Ditipu. Emang tuh dulunya udah siapin duit. Bapak mana di 100.000? Semua dibagi-bagi lagi semua. Tiba. Jadi 1 juta. Besok ditambahin lagi 1 juta jadi 10 juta. 7 orang. Ya udah begini. Besok hari ini datang kita wasilah tawasul. Kita mau naikin duitnya yang tadi 10 juta jadi 1 M. Getak itu orang. Begitu. Salah satu orang Tangerang bawa anaknya perempuan. Main ke enek ikut bapak. Gitu. Begitu sampai di lokasi, bapaknya tawasulan di sini, anaknya di situ. Kalau kata ustaznya begini, Neng, bisa baca Quran? Bisa Ustaz. Pernah mondok? Pernah, katanya 3 tahun di Sulawesi ya. Udah bacain Quran, bantuin bapaknya lagi usaha. Kata Ustaz, bantuin bapaknya lagi usaha. Apa kata tuh perempuan? Bocah SMP. Lah, kalau kata guru saya, Ustaz, saya mah lagi main. Kagak boleh pegang Quran, apalagi baca Quran. Kata guru saya, apa kata Ustaz? Les dia. Nggak apa-apa, ini mah demi orang tua nih. Tuh, ketahuan dari situ. Dari mana ceritanya hukum Allah dirubah-rubah hari itu? Syariat udah pakem bahwa orang lagi main nggak boleh baca Quran, nggak boleh nenteng Quran. Akhirnya begitu pulang. Besokannya ini bocah dari bawah. 7 orang, 1 juta, 10 juta dikumpulin, dikasih aqua, udah dikasih racun. Ayo bismillahirrahmanirrahim 3 kali, minum bareng-bareng, ditenggak, gluk, atau modal semua 7-7-nya. 7-7-nya dipendem di bawah pohon pisang, itu dilebak, itu kisah nyata, dipendem di ketahuannya itu bocah ngomong sama polisi. Kalau kata dia, saya kata kurang paham sama Ustaz yang pondok kali gurunya bapak di mana? Di Banten. Masa saya lagi suruh baca Quran? Ketahuan. Dari mana ceritanya orang suruh baca Quran? Syariatnya udah oke. Kalau pahamnya udah mantap, gak sulit dibohong. Jadi kita ngajinya model begini yang ada di Masjidul Falah fikih, walaupun cuma masalah wudu, masalah mandi segala macam, jangan diremehin tuh. Bermanfaat buat kita sampai ke depannya. Man ja'ahul mautu illa taliban. Kalau ada orang kali jambe, jangan kali jambe. Kalau ada orang yang dia ngaji, dia mati, Pak. Jangan orang kali jambe, jangan orang yang lain. Kita mau panjang umur kan. Lagi duduk, nyender, dia mati, Pak. Lagi ngaji, datang ke Banten hari itu juga, di kuburannya senang, lagi tolibul ilmi lagi, duduk di majlis nyari ilmu. Saya mau nanya, ibu mau gitu? Jangan panjang umur. Itu contohnya saking mantapnya orang ngaji. Maka ngajinya jangan putus, jangan langsung berhenti. Kalau memang ada waktu datang jangan mau paham dapat pahala, nggak paham dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya? Ada kali? Jangan banyak ya. Demikian kajian subuh, kajian kitab Ihya Ulumuddin yang sudah disampaikan oleh guru kita Haji Anwar Sanusi, begitu gamblang tentang asar sahabat, perkataan yang baik dari sahabat. Tadi ada Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan seterusnya. Tadi sudah disampaikan. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait materi yang baru saja disampaikan tentang asar sahabat, tentang menuntut ilmu, silakan ditanyakan. Atau di luar materi pun dipersilakan untuk bertanya. Ya silakan dari bapak atau ibunya. Ya tolong gurunya nih, kalau dari ibu-ibu mic-nya disiapin di belakang salah. Ya ada yang nanya, silakan. Hanya
udah mau piba ya, kopi ya. Setuju kalau mau piba. Dari bapaknya silakan. Ya silakan. Baik. Tentang najis, haji, oh hadis. Kalau nggak salah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Saya berpikir apakah betul ini hadisnya sahih ya? Karena kita tahu kan waktu zaman Nabi mungkin dia belum masalah di zaman. Iya, betul. Karena satu lagi kan di Ya, silakan. Cina kalau nggak salah yang Ustaz terangkan tidak ada waktu ayat. Tidak ada baru kifayah. Yang Ustaz terangkan dan Oh iya, saya ingat. Silakan langsung Pak Ustaz sehubungan dengan hadis talabul ilmi walau bisin. Jadi begini Bapak, hadis yang ada di Ihya Ulumuddin ini, pengambilan hadisnya level Imam Ghazali ini dianggap satu dhaif. Kenapa? Atau ada yang bilang maudhu. Nah sekarang kita teliti hadis talabul ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Ini hadis bukan sahih. Ya, hadis bukan sahih, kita akui. Tapi ini hadis banyak khilafnya. Ulama ini mengartikan hadis tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Cina yang dimaksud itu jarak tempuh. Jadi jarak tempuh yang dimaksud itu kayak kita ngomong begini, orang Sunda. Ari bapak yang Madinah Ros, oh, itu rompok pelajuan di mana ya? Paling itu kayak jempol. Rumahnya di mana? Paling itu, ini jempol dari 5 kilo. Waktunya jauh. Paling itu, berarti banget ya. Paling itu, apa totalnya 5 kilo. Apalagi pakai blenting. Waduh. Nah ibaratnya begitu, orang Arab menunjukkan sesuatu yang jauh di sini itu nggak bicara tempat. Kalau hadis dinyatakan hadisnya bukan sahih, pasti ikhtilaf. Saya tidak berani, ulama yang lain juga bilang bahwa hadis ini bukan sahih, masih mendekati hasan. Emang bagaimana sih pengambilan hadis Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali itu kalau sudah ngambil rutin hadis, ngambil hadis naruh di ini, di kitab ini, terus langsung beliau kan tidur, mimpi lah sama Rasul. Kalau kita mimpi paling banyak sama mantan, mimpi Rasul, begitu mimpi Rasul. Nah, yang beliau ini Imam Ghazali sama Rasul. Ya Rasul, ini hadis benar gak engkau yang bilang? Nah, katanya Ghazali hanya begitu sama Rasul dalam mimpi. Kita percaya. Rasul, iya benar itu dari saya, baru ditulis. Setiap hadis itu ditanya sama Rasul. Imam Malik juga sama, ketemu sama Rasul tiap malam itu mimpi. Nah Imam Al-Ghazali juga sama hadisnya. Maka banyak orang yang bilang bahwa hadis dari Imam Ghazali di kitab ini ada yang maudhu. Tapi ulama jangan sampai salah. Ini hadis sahih apa enggak? Bukan sahih, tapi mendekati hasan. Apa sih makna di sini itu, Cina itu? Maksudnya itu kata ulama dimaknai ini mah kategori tempat yang jauh. Jadi tempatnya jauh. Pakai omongan yang sekarang ada apa di Cina itu saya ada sahabat Rasul. Nah, jadi masih ikhtilaf. Yang kedua, saya pernah mengatakan tidak ada fardu kifayah. Saya juga lupa ingat fardu kifayah. Begini, yang disebut fardu kifayah kayak ada orang yang meninggal. Satu kampung kali nyampe, lagi hari pergi semuanya ke daerah Pamijahan. Begitu Pamijahan pergi, ada yang meninggal di kampung ini. Di soal pergi 2 hari ini main udah diurusin. Nah fardu kifayahnya ada saya di sini, maka saya
kena fardu kifayah. Fardu kifayah ini satu orang sudah membahas orang yang lain. Jadi satu orang sudah menggugurkan orang yang lain. Jadi biarpun orang yang tadi bertinggal ikutin orang ini tetap sah itu. Nah, fardu kifayah juga terjadi. Nggak ada fardu kifayah misalkan begini, pentingkah belajar ilmu haji? Nah, fardu nggak tuh? Fardu kifayah nggak atau fardu ain? Nah, yang disebut fardu kifayah atau ain, nah bapak belum daftar 25 juta, belum dapat polsing, masih ngomongin masalah haji aja. Lu mau berangkat haji udah daftar belum? Duit gue juga belum ditetap-tetakin. Iya, belum ditetap-tetakin, gunting-guntingin. Lalu jadi gerakan belum. Nah, dia berangkat, masih ngomong-ngomong, tapi ngajinya ngaji fikih, fardu ain dan fardu kifayah. Itu maksudnya itu dia nggak wajib belajar ilmu haji, kecuali ada orang yang sudah daftar 25 juta. Ada panggilan dari Departemen Agama bahwa si bulan ini besok berangkat nambahin aja jadi sekian juta misalkan. Baru datang ke saya. Itu dia tuh orangnya hukumnya wajib belajar ilmu haji. Kenapa? Mau berangkat besok. Maka ada orang yang datang ke rumah saya minta doa. Ustaz, saya minta doa ini. Doa apa ya? Ini saya mau berangkat umroh atau berangkat haji. Ya, doain supaya selamat. Nah, saya bilang begini, abang kalau misalkan waktunya umurnya masih panjang, selamat aja. Pulang selamat. Abang kalau datengin saya, jangan ngomong itu. Ngomongnya begini, Ustaz, saya besok mau berangkat haji. Saya besok mau umroh. Saya pengen ngaji bab itu. Itu kata wajib hukumnya. Wajib karena hukum bisa kita sudah masuk pada urusan hajinya. Baru ada hukum haji. Bapak-bapak yang belum haji atau ini karena wajib hukum haji. Kalau daftar haji belum. Iya, jadi nggak kena hukum wajib. Nah, fardu kifayah itu ada fardu kifayah saya juga belum paham, tapi gambarannya kayak gitu. Namun sorok yang kita pelajari, bapak wajib kan? Tadinya kena hukum wajib. Kena hukum wajib. Belajar kitab ini bahasa Arab kena hukum wajib. Alhamdulillah ada anak, misalkan anak satu berangkat pondok disuruh belajar kitab bahasa Arab, lalu kita dalam dosa. Udah ada perwakilan satu anak-anaknya beda pondok, kita ke dosa. Nah, itu disebut fardu kifayah. Kayak kira-kira itu doang. Ya, cukup Pak ya, jelas tentang walau bisik, walau sampai ke negeri Cina, artinya jarak yang begitu jauh. Bahkan kalau bahasa orang Jawa Barat sampai ke ujung Berung, mana ujung Berung di mana kan nggak tahu, maksudnya sampai sejauh-jauhnya gitu. Ya. Kayak dulu bapak itu pacaran, gunung akan mendaki, lautan aku sudah kayak warna aja dia. Yang namanya cinta kali ya, ini dah. Ya, mungkin ada satu pertanyaan terakhir, silakan Bu Haja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dari materi yang Ustaz sampaikan. Mungkin nggak ada itu Pak. Ya, saya ingin bertanya, di suatu pernikahan itu ada anak sambung gitu ya? Sambung sama perawan. Anak sambung. Iya. Dia semua tahu nyambung apa itu. Jadi anak sambungnya itu kan perempuan. Jadi saking sayangnya si bapak tiri ini gitu nikahin si anak sambungnya ini yang perempuan ini ngewaliin. Maksudnya nikahin dia diwali nikah apa? Maksudnya. Ya diwaliin sama si bapak sambungnya ini, bapak tirinya. Terus gimana hukumnya Ustaz? Tapi jadi nikah. Jadi nikah atau belum nikah? Iya, udah nikah. Udah nikah, udah ngapain nikahnya dong saya? Hukumnya maksudnya Iya, udah nikah. Nih, kalau ada anak di bocah, makanya kita benar-benar perlu ngaji gitu. Ada orang nggak punya anak, nanya sama saya begitu mau adopsi anak. Satu nggak ada
sekarang ini ke departemen kampung nyimak diadopsi, misalkan di perempuan namanya Jenab nggak boleh pakai bin bapak yang angkat, sampai kiamat. Sesayang-sayangnya ini bapak yang angkat ini kagak boleh pakai Jenab bin Madun, di Madun diangkat, kagak boleh pakai kiamat, malah haram hukumnya. Atau dia bilang begini, ini mana gua nih, ini mana gua, nah dia harus jujur di situ. Kenapa? Ini nanti bicaranya masalah nasab di perkawinan. Kalau nanti terjadi pernikahan itu walinya dia bohong, padahal bukan bapak angkatnya. Dia bilang ini anak saya, ini kakaknya tuh, Jenab bin saya maju, anak saya mau dosa. Sampai Rasul itu ditegur sama Allah. Karena ada anak sahabat Rasul diangkat, dipakai namanya bin Muhammad sampai turun ayat nggak boleh itu dikasih nama bapak. Nah itu kalau anak itu ada walinya, bapaknya udah nggak ada, bapaknya ada, cari lagi. Kalau bapaknya nggak ada nih anak, walinya sampai nyetok mamanya yang masih satu darah. Kalau nggak ada mamanya, pokoknya ringkes sepupunya masih orang ada, baru panggil wali yang ditunjuk sama Pak Guru tadi, baru terus begini ceritanya. Kira-kira bisa diambil wali kan? Baru boleh. Kalau itu apa lain? Nah begitu Bu, asalnya dipakai namanya si Jenab bin yang adopsinya. Walaupun anak sambung sesayang-sayang. Ini maaf, saya dulu pernah mau dikasih harta sama mertua saya. Mertua saya asal dia kepalanya buyel, pakai layar tancap di sini. Ini ada request untuk pertanyaan lagi. Ya. Udah 97, masih ada satu pertanyaan terakhir. Pak Ustadz ini ada jadwal begini. Ya udah nggak apa-apa, silakan Pak Ustadz. Saya mau merawat ya. Terkait tadi, mohon maaf, sudah saya pribadi. Ya kalau kita ngajar cuma di sini aja kayaknya untuk alimat bawahan. Ya maka untuk barangkali untuk yang kita semua doa yang tadi saya mohon dituntun. Iya, saya mau tulis di sini. Belum pengen kalau dikasih. Jadi kita punya video file nonton. Ibu kalau misalkan besok mau didoain di rumah itu akan disuruh makan. Tapi kalau anak kita suruh makan kadang-kadang dia bingung ya. Kalau saya sama anak saya itu berapa bisa mengangkapin saya udahin, tapi udah ya kalau keluar air gini, itu juga manium itu embun-embunan. Nih ada tulisan Allah. Nanti udah naik kemari. Foto di share ke grup. Grup mesin, grup RW. Manual ini kalimatnya apa? Ini justru yang kita dibacain. Tadi dibacanya di Silo ya. Nanya Bapak ini dan nanti kita kebanyakan ada. Matiin, fitin, alim, mau gitu. Ibu ikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil
buat anak saya urusan agama, wa alimhum, dan kasih ilham, kasih amalan, kasih pengetahuan takwil. Takwil di sini Al-Quran. Allahumma faqihu fiddin wa alimhum takwil. Ini doa yang dibaca sama Rasul buat Abdullah bin Abbas yang tadi. Itu kalau Rasul kasih doa ke Ibnu Abbas dari makan, ditiup Rasul. Lah kalau kita niup rokok jeruk coklat lah apa pokoknya rokok udah garam merah ditiup rokok ya kan, ganti sekarang di embun boleh segini entah mau berapa rokok itu begini. Saya ngerasain anak saya itu lahir lagi pas 5 bulan, setelah 5 bulan baru ini saya tahu dia bunting hamil. Pak, kayaknya gue lagi ngisi baru bunting gitu kan. Mulai saya puasa dari 5 bulan sampai ke 9 bulan. Puasa saya itu dari 5 bulan sampai 9 bulan monetes. Puasa saya. Ya bahasa kita ada monetes. Saya puasa berarti dapat puasa sampai 9 bulan, 4 bulan dapat. Kenapa puasa? Bikin anak cerdas. Kalau mau merubah hatinya bahwa anak itu berubah, itu sobat semua. Asal kita balik omelin, leger. Kamu dari mana? Dari mana lu? Kamu nanya. Dari mana? Kamu nanya. Begitu ya bocah. Apa gini? Lumayan apa sih katanya? Kepo. Mana? Berubah mental hati anak ibu bapak sholat aja. Sholat berokat malam. Nah wasilah sholat lari ke hati sama bapak. Puasa ini larinya ke kecerdasan anak. Ustaz Adi Hidayat umatnya puasa. Apalagi ini hari lahir anaknya hari Selasa. Puasa dia ini anak. Nah bahasa kasalnya itu mentirahati anak. Ibu mendingan pray sekarang. Ibu mendingan nangis sekarang daripada begitu nanti di dalam bahagia nangis kagak dinolongin. Cuma ibu dong anak yang nolongin. Begitu kita meninggal anak kita main handphone. Kita lagi di situ. Iya di bawah waktu malam berumur lagi. Pertama dulu baca materi main handphone. Atau ngaji kan. Udah gitu kita digresek-gresek kemarin kita di BPKB, repot. Sertifikat dari itu keluar repot. Ditirakannya kita mulai sekarang. Nah, di antaranya satu bahasa Al-Fatihah. Ibu nanti baca di sini. Al-Fatihah. Ila sebut anaknya. Jangan ditambahin robo. Lagunya belum kode. Al-Fatihah ila, sebutin namanya. Langsung Allahumma faqihu fiddin di habis sholat baca Al-Fatihah. Kalau kata Rasul di Ibnu Abbas juga Al-Fatihah lima mulia. Baca Fatihah itu sesuai dengan kata hati ibu. Jadi anak boleh tiup. Toh mau berangkat langsung tiup. Bunan. Terutama sama ibu dan bapak pulang dan cium tangan. Ingat, ibu jangan nyuruh bocah cium tangan di TV. Di sini. Ya. Nih, dia suruh cium di telunjuk ibu. Nih, jari-jari. Jari-jari suruh cium. Kenapa? Di sini ada sensor antara ibu sama anak. Lari nanti ke otak. Jadi ciumnya gini. Ini. Jangan. Wah di TV udah kayak anak sekarang. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Siapa ini yang pernah ngejalanin anak daripada dan ibunya Ustaz Ali Hidayat? Cerdas semua. Tuh, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil.
Dah, Demikian Pak Ustadz sudah ditulis, bisa share juga. Apa yang disampaikan oleh guru kita senantiasa kita dapat memahaminya dan senantiasa menjadikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat, dan semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Maulana Muhammadin karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bin awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu anhu tasbih rasulin ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها وتقضينا بها جميع الحاجات وتدلنا بها جميع السيئات وتبلغنا معنى الدرجات وتبلغنا بصر جميع الخلائق من كل شيء قريب ونسلكنا وزلنا ونعوذ بك من صالح والنار. اللهم نقبل ضرينا بالعقابنا يا كريم وتقبل منا نسأل عليك وعلينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نسألك علما نافعا، اللهم نسألك علما نافعا، اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. رب حببنا الصالحين، رب حببنا الصالحين، رب حببنا الصالحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ومن بالسماء وهو السميع العليم. نريد بالله ربا وبالإسلام وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا يا الله لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة